Forum Pembangunan Indonesia dengan kuliah umum berjudul Gendering Climate Resilience, Why Women Matter in Climate Resilience in Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Hilya Nabila, saya adalah asisten peneliti di Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Hari ini akan memandu acara sebagai MC sekaligus moderator dari pukul 11 hingga 13.30. Kuliah umum ini adalah hasil kolaborasi dari Lembaga Demografi FEB UI dengan MEKK FEB Universitas Indonesia dan akan membahas soal climate resilience dan climate adaptation. Berbicara tentang topik kita hari ini, kita tahu bahwa mempelajari climate change saja sudah tidak cukup, tapi kita juga harus mempelajari climate adaptation policies. Isu interseksionalitas dalam studi climate change membuat perempuan menjadi agensi dengan multiple identity yang paling terdampak, tapi juga termarginalkan dari climate adaptation policies. Berdasarkan riset yang dibuat oleh narasumber kita hari ini, Ibu Zulfa Zakia, policy review beliau mengatakan bahwa dari 54 climate policies di Indonesia, hanya terdapat 7 dokumen dengan kata gender dan perempuan di adaptation policies kita. Hari ini kita akan mempelajari dari Ibu Zulfa Zakia tentang akar dari masalah ini dan apa impact jangka panjang yang akan kita rasakan jika kita terus mengabaikan diskursus gender dalam climate adaptation policies. Sebelum memulai kuliah umum hari ini, saya akan memperkenalkan Ibu Zulfa Zakia kepada teman-teman. Ibu Zulfa Zakia adalah dosen jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Semarang dan merupakan Doctor of Philosophy dari University of Auckland School of Critical Studies in Education. Beliau saat ini juga sedang menjabat sebagai Director of Literacy Research Center di Universitas Negeri Semarang. Sebagai ilmuwan sosial, beliau adalah discourse analyst yang sering menggunakan critical discourse analysis untuk memeriksa berbagai isu kritikal seperti pendidikan, gender, dan ekologi. Dalam bidang edukasi, sejak 2015, beliau sering menganalisis kebijakan-kebijakan pendidikan dan efeknya terhadap rekonfigurasi sistem kelas. Ia juga sering menggunakan diskursus gender dan ekologi untuk mengeksaminasi isu-isu penting dalam pendidikan seperti educational leadership dan social activism yang dilakukan oleh perempuan. Dari tahun ke tahun, Ibu Zulfa Zakia juga telah mendapatkan funding dari berbagai funding award, baik dari Indonesia maupun luar negeri, diantaranya adalah New Zealand Asian Scholars Award, Global Development Network, Indonesian Democracy Hallmark University of Melbourne, Fulbright, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, dan the British Council. Langsung saja kita mulai kuliah umum hari ini. Kepada Ibu Zulfa Zakia, kami persilakan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Mbak Hilya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar? Terlihat ya? Terlihat. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Hilya atas pengenalannya yang tadi sangat dermawan dan senang banget berada di FEB UI meskipun virtual ya. Jadi hati saya ada di Depok. Mungkin pertama kali saya ingin terima kasih atas undangan dari Lembaga Demografi dan juga S2 Magister Ekonomi di FEB UI, khususnya Dr. Diah Hadi Setio Naluri atau kita sering panggil Mbak Ruri gitu ya. Sebuah kehormatan untuk dapat berbagi hasil riset dan nantinya diskusi dengan teman-teman di sini tentang gender dan perubahan iklim. Namun mungkin sebelum kita mulai diskusi dan saya mulai paparan, saya ingin menggunakan momen penting ini untuk mengenang salah satu pejuang lingkungan hidup, yakni Mbak Nur Hidayati atau kita sering kali mengenalnya sebagai Mbak Yaya. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu. Beliau telah mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan keadilan iklim, terutama bagi kelompok rentan. Di dalamnya ada perempuan. Jadi menurut saya Indonesia telah kehilangan salah satu aktivis yang sangat berdampak bagi kelestarian lingkungan hidup kita.
Mengenai riset saya yang akan nanti saya paparkan, riset saya adalah riset kolaboratif antara Universitas Negeri Semarang, saya sendiri dan beberapa tim di UNES. Lalu ada Dr. Rini Astuti dari Australian National University, ada Dr. Yulida Pangastuti juga dari Universitas Gadjah Mada, dan juga Profesor Bill Dawson dari University of Western Australia. Kami menggunakan Feminist Participatory Action Research dengan mitra riset organisasi lingkungan akar rumput ya, grassroots perempuan, yakni Solidaritas Perempuan Kinasih di Yogyakarta, Mosintowo Institute di Poso, Jaringan Perempuan Indonesia Timur yang ada di Kupang, dan Sri Institute di Jogja. Dan penelitian ini didanai oleh Koneksi pada periode pertama, yaitu 2023 hingga tahun ini, akhir tahun ini. Namun mungkin sebelum saya paparan, saya ingin menyapa teman-teman dulu, dan saya ingin sedikit berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Apabila kalian atau teman-teman di sini melihat gambar di sini ya, gambar apa orang-orang yang ngantri bawa air gitu, bawa apa kita menyebutnya jerigen gitu ya, atau kontainer air. Apa yang terbersit di pikiran teman-teman sekalian melihat gambar ini? Nah, saya ingin teman-teman ambil gadgetnya, device-nya, HP, laptop, iPad, tablet, kunjungi menti.com, lalu ketik 8 digit angka ini ya, 31177956. 31177956. Atau teman-teman juga bisa men-scan barcode yang ada di layar. Oke, kalau sudah saya ingin ganti ke Safari. Sebentar. Present, laptop saya jadi agak lemot ya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah terlihat ya di layar teman-teman sekalian. Sudah ada 15 orang yang memasukkan respon. Di sini ada yang menyampaikan ini ironi ya, it's not a decent environment ya. Kelangkaan, mungkin kelangkaan di sini kelangkaan apa ya? Kelangkaan air bersih mungkin ya. Banjir, antri air, kemiskinan, kumuh, sedih, ngantri air, desperate, kualitas hidup buruk, hak dasar, rawan penyakit, krisis air, akses air bersih sulit, sanitasi tidak layak, India, oke, banjir, kemiskinan, krisis air bersih. Nah, ada satu yang di sini, jadi ini kita pakai word cloud teman-teman ya di konsep di Menti ini, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu semua bahwa konsep word cloud itu
kata kunci yang ada di tengah yang gede, font atau ukuran hurufnya lebih gede dari yang lain, berarti dia adalah kata atau keyword, kata kunci yang terrepetisi atau yang berulang begitu munculnya. Frekuensinya lebih banyak dari yang lain. Jadi di sini yang berulang adalah kemiskinan, krisis air bersih, banjir, dan perempuan. Ya, jadi menarik ya, ada teman-teman di sini yang melihat bahwa mayoritas yang ada di gambar ini, bahkan mungkin semuanya yang ada di situ adalah perempuan dan anak-anak. Anak-anaknya pun kelihatannya juga perempuan yang mengantri air begitu. Nah, ternyata gambar ini bukan hanya sekedar dipakai untuk estetik ya, tetapi memang menggambarkan ironi yang meng-highlight atau menggarisbawahi perempuan dalam khususnya krisis iklim. Saya akan kembali ke slide lagi. Slide-nya. Ya. Oke, baik. Nah, jadi dari tadi respon yang teman-teman telah berikan, dua gambar ini tadi, gambar ngantri air tadi yang teman-teman bilang ya, dan juga di bawah ini seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya. Dua gambar ini memportray atau memberikan sebuah ilustrasi bagaimana krisis iklim itu berdampak paling buruk khususnya pada perempuan dan anak-anak. Meskipun keduanya berada di lokasi yang berbeda, yang atas di India, yang bawah di Indonesia, kedua gambar ini mengilustrasikan bahwa perempuan itu rentan, lebih rentan selama krisis iklim. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa gitu ya? Dan juga mengapa ini menjadi wacana dominan? Saya akan menjelaskannya lebih bertahap nanti. Baik, jadi kalau kita ingin melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka perspektif atau sudut pandang lensa yang kita pakai adalah lensa gender. Gender adalah konstruksi sosial yang membuat pembedaan peran dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Mungkin di populasi di Indonesia maupun di global, perempuan memang mayoritas penduduk ya, tapi khususnya kalau kita membedakan antara global north dan global south, antara negara maju dan negara miskin, maka perempuan itu merupakan mayoritas penduduk miskin di dunia yang sangat bergantung pada sumber daya alam setempat untuk penghidupan mereka. Dan karena ada pembedaan peran tadi, perempuan lebih ke urusan domestik gitu ya, menyediakan makanan, ada di dapur, bersih-bersih, dan lain sebagainya, sedangkan laki-laki ada di ruang publik, maka di sini perempuan mendapatkan double burden atau tanggung jawab ganda gitu ya, tugas atau beban ganda untuk menyediakan makanan, air, energi rumah tangga, kalau di daerah miskin berarti dengan kayu bakar gitu ya untuk keluarga mereka. Dan ini semakin sulit ketika perubahan iklim atau krisis iklim menempa. Dan jadi perempuan harus bekerja lebih keras, berjalan lebih jauh untuk air bersih misalnya, untuk kayu bakar misalnya, untuk mencuci misalnya, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan keluarga mereka bisa makan. Dan ada atau tersedia sumber daya bagi keluarga mereka. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata memang krisis iklim tidak berdampak sama pada semua orang ya, nggak merata dampaknya. Dan literatur menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menghadapi dampak yang tidak proporsional dari perubahan iklim tersebut. Ketidakadilan gender ini menghasilkan adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan krisis iklim ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang tidak atau kurang menguntungkan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dampak ini secara lebih makro begitu ya,
masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan kalau kita melihatnya pada tataran kebijakan, pada hakikatnya bersifat politis. Mengapa? Karena kebijakan itu dia akan menangkap suara atau orang-orang yang lebih visible begitu. Padahal pada lingkungan yang patriarkis, perempuan berada di ruang domestik yang kemudian menutupi visibilitas mereka pada ruang publik. Jadi sebetulnya kalau kita tarik garis lagi, isu lingkungan itu sebetulnya adalah isu yang politis. Dan kebijakan tentang lingkungan hidup tidak netral secara politik. Scholars atau ilmuwan feminist political ecology berargumen bahwa akses dan kendali terhadap sumber daya lingkungan berkait dengan posisi seseorang berdasarkan memang jenis kelamin mereka, mereka berasal dari mana atau ras gitu ya, kelasnya, socio-economic class dan juga budaya. Dan ini memang bukan hanya gender ansih sebetulnya, tetapi lebih pada kelit-kelindan atau interseksionalitas dari berbagai variabel sosial tersebut yang berbenturan dan juga berpotongan. Nah, dari dampak iklim, dampak perubahan iklim pada perempuan yang tidak proporsional dan pada narasi krisis perempuan, memang betul dan kita sepakat bahwa perempuan memang lebih rentan karena mereka menurut riset 14 kali lebih mungkin meninggal atau terluka akibat dari bencana alam karena tadi ya dengan beban domestik yang harus mereka panggul begitu, dan apabila ingin menyelamatkan diri mereka juga harus menyelamatkan anaknya misalnya. Dan mereka pada kondisi krisis iklim di daerah nelayan misalnya, mereka sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan anak, eksploitasi seksual, dan juga human trafficking atau perdagangan manusia. Meskipun memang ini dampak yang nyata, namun demikian narasi victimhood atau narasi bahwa perempuan itu adalah korban dari krisis iklim mengalihkan perhatian kita dari kesenjangan yang memang ada di lapangan dan khususnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, ya, akses terhadap sumber daya dan tidak adanya norma kelembagaan yang mampu atau bisa meningkatkan akses dan melindungi pihak-pihak yang lebih rentan. Jadi victimhood discourse atau wacana korban ini menghilangkan ruang. Victimhood discourse juga menegasikan agency, women's agency, ruang untuk memahami peran perempuan dan mengabaikan strategi yang bisa kita adopsi, strategi yang lebih inklusif tentunya, yang bisa diadopsi untuk ketahanan iklim. Atau dengan kata lain, wacana victimhood tersebut mengabaikan fakta bahwa perempuan di akar rumput memainkan peran yang sangat penting dalam mengambil inisiatif untuk adaptasi dan mitigasi iklim. Nah, riset kami berangkat dari problematika tersebut dan ingin mengatasi kesenjangan ini di literatur karena memang penelitian ini masih cukup sedikit gitu ya, dan perhatian kebijakan juga masih minim yang diberikan pada jaringan akar rumput kelompok perempuan ini. Meskipun mereka memiliki pengetahuan lokal yang sangat mendalam, mereka memiliki pengalaman praktis yang sangat banyak, dan mereka juga ternyata berjejaring, koneksi sosial yang sangat kuat dengan kelompok atau perempuan yang lain untuk dalam upaya untuk melestarikan hutan tradisional, hutan adat gitu ya, sumber daya air, mendidik penduduk sekitarnya, dan juga mengadvokasi pemberdayaan perempuan untuk keadilan iklim.
Untuk mengkaji hubungan antara gender dan adaptasi iklim, maka kami melakukan telaah kebijakan terlebih dahulu untuk memetakan kebijakan apa yang sudah ada dan apa yang belum gitu ya kaitannya dengan gender dan adaptasi iklim. Kami juga melakukan survei pada sekitar 200 jejaring advokasi iklim di Indonesia dan melakukan penelitian Feminist Participatory Action Research atau riset aksi partisipatif feminis dengan 4 organisasi perempuan yang bergerak di bidang iklim di Kupang, Poso, dan juga Yogyakarta. Ada 2 organisasi di Yogyakarta. Kami menggunakan FPAR atau Feminist Participatory Action Research karena penelitian ini atau metode ini memungkinkan mitra kami, mitra riset ya, untuk menganalisis pengalaman mereka secara lebih kritis dan juga memberikan ruang untuk memobilisasi aksi kolektif menuju tadi climate justice atau keadilan iklim. FPAR ini juga melibatkan perempuan dan kami memang meng-highlight perempuan di situ dalam dialog kritis dengan peneliti untuk memahami ketidakadilan sistemik pada tahapan pertama. Lalu dengan relasi yang lebih setara ini, kita ingin memperkuat gerakan akan rumput perempuan dalam upaya keadilan gender dan keadilan iklim. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa ya FPAR untuk perubahan iklim? Karena memang FPAR sesuai dengan feminist spirit begitu ya, mengangkat pengalaman perempuan yang terpinggirkan selama ini karena suaranya tidak diikutkan dalam pengambilan kebijakan dalam isu perubahan iklim. Padahal tadi sesuai dengan pemahaman teman-teman bahwa perempuan ternyata memang lebih rentan terhadap dampak krisis iklim. Juga mengapa FPAR? Karena di Indonesia ternyata banyak kelompok perempuan akar rumput yang bergerak untuk melestarikan alam, tetapi tidak diakui dalam kerangka regulasi adaptasi nasional. Itulah kenapa kami merasa FPAR ini pendekatan yang paling cocok untuk dipakai. Nah, temuan kami untuk telaah kebijakan, sebetulnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan adaptasi iklim. Dan kami menemukan ada 54 kebijakan terkait perubahan iklim yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga dan kementerian, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ya, kemudian KLHK. Ini adalah kabinet atau kementerian yang lalu ya, bukan yang sekarang. Jadi mungkin kalau dengan sekarang akan berbeda nama kementeriannya. Tadi ada Bappenas, KLHK, KPPA, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari 54 kebijakan yang kami baca, hanya 7 dokumen yang secara eksplisit menyebutkan kata gender dan atau ada kata perempuannya dalam kebijakan adaptasi. Namun ada kecenderungan kata gender atau perempuan itu hanya di-mention saja gitu, tidak menyentuh secara lebih substantif upaya apa yang diperlukan untuk adaptasi iklim yang lebih inklusif. Nah, temuan kami mengungkap bahwa lebih dari 200 kelompok advokasi iklim perempuan telah berkontribusi pada berbagai strategi adaptasi di tingkat lokal. Ada berbagai kelompok dari daerah yang memang terpapar pada perubahan iklim dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut memang memformulasi atau merancang adaptasi iklim yang sangat localized gitu ya, karena memang konteks yang dihadapi berbeda. Tapi dari survei kami, dimanapun mereka berada, ternyata gender memang memainkan peran yang penting dalam fondasi kohesif bagi kelompok-kelompok yang kami teliti. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, di mana mata pencaharian utama mereka adalah menangkap ikan dan bertani, juga menenun, ya.
mereka bergantung pada sumber daya alam dan juga pewarna alami. Namun karena adanya banyak penebangan hutan atau deforestasi, pewarna alami itu kemudian lama-lama hilang, tidak tersedia begitu. Kemudian banyak orang yang beralih pada pewarna buatan. Nah, ini telah memperburuk kondisi ekologis yang memang sudah sangat ekstrim di NTT. Terlebih lagi diperparah dengan adanya tenaga panas bumi yang sangat agresif ya di sana dan pembentukan kawasan pangan atau food estate yang semakin memperburuk kondisi ekologis yang sudah memang buruk begitu. Dan kemudian memaksa perempuan untuk mengubah mata pencaharian mereka. Dan cara jejaring kelompok advokasi perempuan ini, mereka misalnya yang mereka lakukan adalah menanam kembali pohon lokal yang menjadi sumber untuk misalnya pewarna alami tenun, gitu ya, dan juga mereka melakukan restorasi mangrove. Dan ini tidak hanya di Kupang sebetulnya, misalnya di Demak juga melakukan hal yang sama, ada restorasi mangrove dan juga di Kendal, daerah pesisir. Misalnya dengan SPY Kinasih, Solidaritas Perempuan Kinasih, dan juga di JPIT Kupang, mereka juga mengadakan peningkatan kapasitas, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pertama tentunya menyadarkan perempuan akan isu perubahan iklim dan bagaimana merespon terhadapnya untuk berkontribusi pada resiliensi iklim. Di Poso misalnya dengan Mosintowo, mereka mencoba melestarikan pengetahuan dan tradisi lokal dengan membentuk jejaring perempuan penjaga Danau Poso misalnya. Di Yogyakarta juga karena dampak dari Green Revolution atau kebijakan revolusi hijau yang mencoba mengubah cara bertani padi gitu ya, dari yang dulunya sebetulnya lebih environmentally friendly menjadi sangat masif, menjadi sangat bergantung pada kimia, pupuk kimia, pestisida kimia, dan juga benih yang mereka harus beli, tidak bisa membuat sendiri. Jadi di Yogyakarta dengan SP Kinasih bekerja sama dengan organisasi lokal di sana, mereka mencoba merestorasi atau menggunakan local knowledge, ilmu pengetahuan lokal untuk lebih environmentally friendly untuk praktek bertaninya. Mereka menggunakan Pranoto Mongso atau bahasa Jawa ya itu ya, Pranoto Mongso itu semacam kalender pertanian lokal atau tradisional Jawa yang ternyata fungsinya banyak, mulai dari mencatat waktu, juga ada semacam panduan praktis gitu ya, yang nanti bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana cara menanam, memanennya kapan, ada juga di situ diversifikasi tanaman supaya lebih ramah pada unsur hara di tanah. Yang semua pengetahuan lokal ini ternyata tergerus oleh Green Revolution zaman Orde Baru. Nah, berdasarkan pola cuaca historis, sistem Pranoto Mongso ini merekomendasikan waktu untuk kegiatan pertanian supaya lebih maksimal, dan memang setelah diterapkan setelah 5 tahun lebih bisa lebih sustainable, lestari untuk panen padi. Nah, mungkin ini slide saya yang terakhir sebelum nanti kita akan berdiskusi. Untuk memastikan ketahanan iklim, seperti yang ditunjukkan oleh temuan kami dan mungkin temuan penelitian serupa ya. Misalnya ada penelitian FPAR lainnya yang berfokus di Demak, di daerah pesisir oleh Andi Misbahul Pratiwi. Juga menurut saya memberikan rekomendasi yang sama untuk gendering climate adaptation, yakni ingin meng-highlight atau mendorong adanya pendekatan yang lebih responsif gender
terhadap adaptasi iklim. Juga memberikan akses yang sama terhadap program perlindungan sosial dan adaptasi iklim. Misalnya, yang dimaksud dengan memberikan akses yang setara terhadap perlindungan sosial adalah untuk nelayan, misalnya ada bantuan kapal untuk nelayan, tetapi di situ yang mendapatkan bantuan adalah yang di KK, dia posisinya sebagai kepala rumah tangga, yaitu bapak laki-laki. Dan ini mengeksklud atau menegasikan single mother, misalnya ibu yang suaminya setelah meninggal atau sudah bercerai misalnya, jadi tidak bisa mengakses bantuan perlindungan sosial ini. Itu salah satu contoh. Lalu selanjutnya rekomendasinya adalah perlu ada kolaborasi antar skema adaptasi iklim negara dan masyarakat akar rumput, karena seolah-olah tidak ada memang kolaborasi yang lebih sinergis gitu ya, untuk membangun adaptasi iklim yang lebih kuat dan lebih inklusif. Mungkin paparan dari saya itu, Mbak Hilya, kita bisa masuk ke diskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zulfa, menarik sekali paparannya. Sebelum kita masuk ke sesi question and answer, saya akan merangkum poin-poin penting dari presentasi Ibu Zulfa barusan. Salah satunya di antaranya adalah, pertama, riset Bu Zulfa ini menggunakan metode berjudul FPAR, Feminist Participatory Action Research, yang saya sendiri pun sebagai pendengar tadi sangat tertarik sekali untuk bertanya lebih lanjut. Saya juga sudah punya pertanyaan khusus untuk Ibu Zulfa. Jadi FPAR sebagai metode ini menekankan dialog kritis, kata kuncinya juga kolaboratif, di mana riset ini juga bukan hanya menginvestigasi, tapi juga memperkuat gerakan akar rumput yang dipimpin oleh perempuan. Lalu yang kedua yang menarik sekali menurut saya juga soal narasi victimhood yang sebenarnya lumayan counterproductive terhadap women's empowerment agenda gitu. Banyak sekali orang yang merasa bahwa dengan melihat perempuan sebagai victim itu adalah salah satu bentuk empati atau bentuk peduli gitu, tapi ternyata itu bisa menegasikan agensi perempuan yang sudah terbukti berhasil. Lalu tadi juga sempat disinggung soal food estate dan dampak ekologisnya, serta munculnya kata gender dalam beberapa adaptation policies-nya Indonesia, tapi hanya di-mention. Jadi ini juga saya rasa menyinggung tentang klasifikasi apakah kebijakan itu sudah gender sensitif, gender responsif, atau gender transformatif, yang merupakan pertanyaan saya juga untuk Ibu Zulfa nantinya. Tapi sebelum pertanyaan dari moderator, saya akan buka dulu ke floor. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Silakan teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan. Baik, mungkin sambil menunggu Bu Zulfa, pertanyaan dari saya dulu boleh ya Ibu ya? Ya, boleh Mbak. Baik Bu, tadi saya tertarik sekali dengan pertanyaan soal FPAR Ibu. Tadi kata kuncinya kan kolaboratif, dialog kritis gitu. Tapi saya sendiri masih bingung sebenarnya FPAR ini apa bedanya dengan kolaboratif etnografi misalnya. Karena di studi kualitatif kan sudah mulai banyak inovasi yang metode risetnya itu harus empowering informannya. Nah, apakah FPAR ini bagian dari etnografi? Apakah berdiri sendiri atau apa sebenarnya yang membedakan kedua metode ini? Baik, terima kasih Mbak Hilya. Iya, bagus banget pertanyaannya. Collaborative ethnography. Memang dulu sebelum ada FPAR, dia sebenarnya adalah Participatory Action Research, yang merupakan kritik terhadap riset yang hanya berakhir sangat teoritis gitu ya. Research for researchers themselves gitu, karena adanya kesenjangan antara Global South dan Global North, di mana
Global North itu adalah tempat untuk memproduksi ilmu pengetahuan, tetap dengan posisi Global South sebagai tempat untuk data extraction saja gitu. Lalu kemudian ada yang kemudian muncullah dari kritik tersebut muncullah yang dinamakan sebagai participatory action research, di mana riset itu didesain bersama dengan informan riset kita, sehingga posisi antara researchers dan posisi dengan informan penelitian lebih setara. Namun seiring bergulirnya waktu, kemudian feminist scholars mengkritisi pendekatan itu karena menegasikan variabel gender di dalamnya, sehingga kemudian lahirlah feminist participatory action research yang ingin berfokus pada perempuan. Nah, tadi pertanyaan Mbak Hilya, bedanya dengan kolaboratif etnografi apa? Saya sendiri belum pernah melakukan penelitian kolaboratif etnografi ya, dan juga menggunakan FPAR ini juga baru dengan penelitian untuk adaptasi iklim ini. Dan bahkan desain FPAR itu pun muncul, ini kalau saya boleh cerita proses risetnya ya Mbak Hilya ya. Desain itu juga muncul saat kami diskusi dengan mitra riset kami, dengan para kelompok iklim perempuan tersebut. Jadi mereka sepakat dan mereka memang sudah lama terlatih untuk FPAR itu sendiri. Jadi bahkan munculnya FPAR itu bukan kami yang authoritatively memutuskan gitu ya. Kita pakai ini lalu menyiapkan apa namanya instrumen gitu untuk kemudian divalidasi, tidak. Memang itu secara organik muncul dari diskusi kami bersama mitra riset kami begitu. Nah, etnografi juga awalnya kan sama ya. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif di antropologi yang dulunya digunakan oleh colonial power untuk memahami negara yang atau daerah yang dijajahnya gitu, entah itu Snoqualmie, kita bisa menyebutkan lah nama-nama etnografer yang biasanya adalah white male north gitu ya, educated class gitu, yang kemudian meneliti South, less educated or non-educated, non-white gitu population. Menurut saya sih kolaboratif etnografi juga sama, ingin apa ya merespon terhadap kritik dari etnografi yang sangat tradisional tersebut begitu. Nah, mungkin bedanya kolaboratif etnografi dengan feminist participatory action research, dia tidak meng-highlight gender di situ, satu. Dan saya tidak tahu, mungkin nanti saya perlu baca-baca juga tentang kolaboratif etnografi, apakah dia mendesain bersama aksi apa yang ingin di-achieve gitu, yang ingin diraih saat riset proses itu maupun setelah riset itu selesai. Mungkin Mbak Hilya juga bisa sharing kalau sudah pernah kolaboratif etnografi. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Zulfa. Jadi kalau yang saya mungkin bisa tangkap dari penjelasan Ibu Zulfa barusan, namanya juga kan FPAR ada participatory action research-nya ya, Bu. Jadi memang setelah riset itu memang ada bukan hanya kesimpulan dalam black and white paper gitu, tapi memang ada action yang distimulasi dari proses riset itu sendiri ya, sepertinya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Zulfa. Saya kembali cek ke floor. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Teman-teman silakan raise hand dan jangan lupa untuk di-unmute. Oke, baik. Kalau belum ada lagi, saya juga punya pertanyaan kedua, Bu Zulfa. Tadi Ibu juga sempat mention bahwa
narasi women's empowerment dalam climate adaptation research itu masih sedikit. Jadi masih banyak kekosongan literatur yang bisa diisi di situ. Nah, pertanyaan saya mungkin sedikit abstrak dan filosofis, Ibu. Apakah gender inequality yang terjadi saking sistemiknya itu bahkan bukan hanya di policy level, tapi di riset pun ada seksisme gitu. Jadi seperti di ilmu syaraf kan kita sudah mulai mendengar banyak gerakan-gerakan anti neuroseksism gitu, karena memang keberpihakan banyak peneliti, scholar yang penuh bias gitu. Apakah hal ini juga terjadi di research climate adaptation, dan kalau terjadi sebenarnya yang selama ini dominan, narasi dominan dalam produksi riset di climate change ini apa sih Bu sebenarnya? Iya, narasi atau bahkan kita mengenal kata-kata climate change itu dari barat kan ya. Ya, Dan bahkan kita belajar what is climate change and how to cope with climate change itu dari barat. Dan kalau kita melihat definisi perubahan iklim itu apa gitu ya, dia adalah melelehnya es di kutub selatan, di kutub utara gitu. Itu kan sesuatu yang sangat jauh dari kita ya, dari lokalitas kita. Jadi mungkin itu yang menjadikan salah satu ini ya penyebab kenapa kita jadi kurang dekat dengan isu tersebut, karena pemahaman dan ilmu atau pengetahuan tentang climate change itu diproduksi dari Barat yang memang perspektifnya adalah perspektif Barat. Lalu untuk merespon itu adalah sebentar, saya sebelum ke respon ya, akan berbeda misalnya ketika kita ngomongin climate change yang sesuai dengan lokalitas kita gitu, misalnya di Jakarta, di Depok gitu ya, semakin meningkatnya suhu setiap hari jadi tambah panas. Sekarang kalau musim panas yang dulunya mungkin 5 tahun lalu 37, sekarang bisa 39 atau 40 kalau siang gitu ya. Sudah semakin banyak asap, kalau hujan banjir, kalau di Semarang gitu. Dulu mungkin memang ada rob, sekarang banjirnya semakin parah gitu. Jadi memang ada perubahan iklim dan perubahan tadi ya weather juga yang lebih dekat sebetulnya dengan kita daripada kita ngomongin sesuatu yang distance, yang kita tidak bisa relate to tadi seperti melelehnya es dan lain sebagainya. Itu pertama adalah persepsi atau cara memahami climate change itu sendiri yang diproduksi di Barat. Lalu kemudian pengetahuan untuk how to cope with climate change itu juga sangat Barat dan sangat technological kind of construct gitu ya. Ada caranya adalah dengan menghitung emisi karbon, teknologinya apa, itu semuanya yang sangat abstrak, sangat jauh dari lokalitas dan pengalaman kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah, dari situ itu dari pengetahuan climate change itu sendiri ya, yang kemudian berdampak pada otomatis literatur dan studi yang ada di bidang ilmu ini begitu. Nah, riset climate change yang menggunakan perspektif gender itulah kenapa tergolong baru-baru akhir-akhir ini dilakukan, dan itu juga senyampang dengan apa yang dilakukan oleh misalnya UNS United Nations untuk climate change itu sendiri, yang kemudian tergelitik dan mulai memobilisasi perhatian untuk ke arah yang lebih kritis ya, lebih gendered begitu. Mungkin oh, begitu Mbak. baik Bu Zulfa. Menarik sekali tadi, boleh saya sambung bertanya Bu dari penjelasan Ibu terakhir. Tadi Ibu sempat sebut bahwa narasi-narasi climate change dari Barat ini kan jauh sekali dengan lokalitas yang terjadi di Indonesia gitu. Saya jadi merenungkan juga pernah
membaca risetnya Prof. Yunita dari Antropologi Universitas Indonesia, Ibu, tentang climate adaptation. Beliau mempelajari tentang penggunaan metafor dalam bukan transfer knowledge, maaf, itu kata-kata yang sangat dimusuhi di antropologi, tapi producing local knowledge bersama petani-petani di Sumedang. Nah, ini Berapa kalau boleh tahu ya Mbak Hilya? tahun 2019 kalau nggak salah, Ibu Zulfa. Nah, tapi yang saya lihat juga di situ, memang beliau melakukan risetnya ini dalam rentang waktu yang lama. Tapi kemudian datang tanda kutip kompetitor seperti promosi teknologi geotagging yang mulai disebarluaskan di Indonesia untuk mengukur apakah daerah ini panen atau enggak, terus petani yang ini bisa adaptif ke climate change atau enggak. Pertanyaan saya, Bu, sebenarnya saya juga yakin lokalitas itu penting sekali. Cuman di policy making yang utilitarian, ingin cost efficiency, kadang-kadang studi kualitatif yang longitudinal, yang lama dan sangat komprehensif gitu, sangat memikirkan kontekstualisasi gitu, itu sering diabaikan dan dibilang tidak efisien gitu. Nah, itu menurut Bu Zulfa, bagaimana kita memenangkan argumen kita sebagai peneliti-peneliti yang bergerak di bidang ini gitu. Memenangkan argumen untuk Argumen untuk bahwa lokalitas itu penting, bahwa technological advancement itu belum tentu cocok untuk kondisi demografis Indonesia, dan seterusnya. ya, maksud saya menang untuk supaya bisa dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan atau untuk mengedukasi publik dan lain sebagainya, Mbak. Yang Oh, mana? yang pertama Bu Zulfa. Pertama ya, iya. Iya, sepakat banget dan mungkin ini bukan tidak hanya terjadi di sektor perubahan iklim saja ya, tapi juga di sektor lain gitu, misalnya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan memang ada kecenderungan tidak hanya di Indonesia ya, kelihatannya di berbagai belahan dunia, pemerintah memang ingin penelitian itu riset-riset yang mereka inginnya ada representasi yang merata gitu, kemudian menggunakan big data, suka dengan angka yang banyak, survei yang sangat luas gitu ya. Dan um, jadi di sini ada semacam pendekatan one size fits all yang ingin dipakai gitu. Padahal tadi misalnya profesor tadi siapa? Yusnita dari antropolog Prof. Yunita. Yunita, Prof. Yunita, penelitiannya beliau kan berarti sangat mendalam ya. Um, Meskipun mungkin hanya di satu area yaitu daerah Sumedang begitu. Nah, um, mungkin di sini memang ada perbedaan paradigmatik ya. Apakah kita ingin breadth atau depth begitu ya. Um, dan memang banyak faktor tadi efisiensi anggaran dan lain sebagainya juga menjadi semacam aspek yang berpengaruh pada keputusan yang diambil. Hanya saja dari riset lain yang saya lakukan bersama misalnya Inaya Rahmani dari FISIP UI dan juga Mbak Ruri dari FPB UI ini ada semacam disconnect antara research dengan policy making. Karena memang dua hal itu berada di dua dunia yang berbeda ya. Yang satu dunia akademis, research, yang satu dunia politis begitu. Dan meskipun di kita namanya kebijakan ya, bukan policy. Kalau diterjemahkan kan seolah-olah itu nggak politis gitu ya. Itu riset saya yang lain dari perspektif bahasa. Nah, yang peneliti sebetulnya bisa lakukan dan mungkin ini peneliti harus berani keluar dari zona nyaman. Kita selama ini kan memang penelitian habis itu nulis laporan publikasi sudah gitu. Itu apa ya semacam siklus dari hidup kita sebagai akademisi.
Namun demikian, dari riset yang kita lakukan dengan Global Development Network untuk penelitian riset ilmu sosial di Indonesia, kita perlu memberikan push lebih apabila memang ingin riset kita berdampak dengan tadi apabila ingin dikonsiderasi untuk pengambilan putusan, yaitu dengan misalnya membuat policy brief supaya lebih ramah dibaca gitu ya untuk para pemangku kepentingan dan bisa audiensi begitu atau adanya apa ya semacam policy engagement dengan policy makers. Mungkin itu Mbak, tapi memang jalan ini masih panjang sekali. Evidence untuk benar-benar mencapai evidence based policy making kita juga harus banyak yang harus dilakukan dan mungkin evidence di sini juga kita perlu bertanya ya, whose evidence gitu. Apakah kita memang ingin menyuarakan kelompok rentan tadi yang memang kelompok minoritas begitu ya, atau evidence yang lain gitu. Mungkin itu Mbak Hilya. Ada yang Baik, Bu Zulfa. Terima kasih Bu Zulfa atas tanggapannya. Kebetulan sudah ada yang mau bertanya. Silakan raise hand buat yang tadi bertanya di chat box. ada Kak Norman Sabandar, kelihatannya dia raise hand. Silakan Kak Norman. Iya, sebelumnya suara saya terdengar ya, Ibu Zulfa dan Kak Hilya. Dan oke, baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Zulfa gitu terkait dengan topik ini. Dan seperti yang kita ketahui, Ibu Zulfa, beberapa waktu terakhir ini kan kita sedang bukan menggalakkan ya, maksudnya kita ini sedang membicarakan soal isu Indonesia Emas gitu 2045, dan apakah implikasi dari ketahanan iklim ini untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Seperti itu sih yang mau saya tanyakan, Ibu Zulfa. Terima kasih. Saya langsung merespon Mbak Hilya atau ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Noman atas pertanyaannya. Ya, Indonesia Emas 2045 sebetulnya mungkin salah satu yang ada di naskah akademik dari visi Indonesia Emas itu adalah karena kita ingin benefit from atau mengambil keuntungan dari bonus demografi ya, karena pada tahun 2045 itu akan usia produktif akan jauh lebih banyak daripada usia yang non produktif begitu. Namun demikian, menurut saya apabila kita terlalu berfokus pada pengkondisian atau struktur dari labor itu sendiri gitu ya, karena sebetulnya kan usia produktif itu berarti lebih ke taking care of the structure supaya nanti labor bisa lebih produktif dan berkontribusi pada ekonomi bangsa begitu. Namun demikian, apabila kita terlalu berfokus pada human resource tanpa melihat natural resource yang selama ini kita jadikan hanya sekedar ruang atau tempat untuk ekstraksi demi kapitalisme dan lain sebagainya, akan jomplang begitu, karena kita tidak bisa hidup tanpa tanpa ruang yang lestari dan tanpa bahkan mungkin kalau kita ngomongin Jakarta gitu ya, tanpa udara yang bersih untuk bisa kita hirup atau tanpa daerah yang banjir untuk jalan gitu. Misalnya di Sayung sendiri dekat Semarang itu memang sekarang udah ada 3 desa yang betul-betul terendam air laut gitu, dan 2045 juga diproyeksikan Semarang akan tenggelam apabila ekstraksi yang dilakukan sekarang dan deforestasi yang dilakukan sekarang dengan skala yang sekarang ini terus-terusan dibiarkan tanpa ada pengurangan atau mitigasi atau pencegahan gitu. Jadi mungkin itu akan mungkin ya pendek atau singkat katanya itu hanya sekedar mimpi tanpa dibarengi tadi mitigasi iklim yang lebih serius dan lebih
bermakna. Mungkin itu Mbak Hilya. Baik, terima kasih Ibu Zulfa. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lanjutan sebelum moderator kembali bertanya lagi? Kalau ada, silakan raise hand. Oh, izin tanya, iya, Ya, silakan. Mbak, oh ada dua Mari. yang raise hand. Oke, silakan duluan saja, Mbak Maria. Oke, selamat siang Ibu Zulfa, Mbak Hilya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini terima kasih Bu sudah berbagi hasil penelitian Bu Zulfa dengan kami. Kalau sebelumnya saya pernah juga berkenalan dengan kakak dari NTT, dari Saburai Jua, ya juga mengeluhkan gitu soal nilai lokalisasi yang tergerus karena kodifikasi pendidikan. Nah, menurut beliau kurikulum nasional tuh mungkin nggak cocok untuk semua wilayah. Nah, kalau dari Ibu mungkin saya dapat perspektif dari lingkungan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi pengetahuan lokal mungkin nggak terakomodir di kebijakan-kebijakan nasional, apakah di riset Ibu di beberapa wilayah eh, pemerintah setempatnya gitu Bu, mungkin di level kabupatennya atau di kecamatannya yang lebih kecil itu pernah mencoba untuk mengakomodir nilai-nilai lokal itu dalam kebijakan lingkungannya. Kalau misalnya enggak gitu ya, apakah kelompok-kelompok ini pernah mencoba gitu reach out ke pemerintah setempatnya gitu kalau mungkin supaya nilai-nilainya lebih terakomodir jadi dampaknya mungkin bisa lebih luas. Seperti itu Bu Zulfa. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria, pertanyaannya bagus banget dan terima kasih juga atas atensinya dari paparan saya tadi. Dan benar tadi yang disampaikan oleh Kak Maria, karena salah satu mitra riset kami dari Kupang, namanya Linda Tagi, dan kita beberapa kali memang ketemu, kita undang ke Semarang, ke Surabaya, ke Jogja gitu ya, kalau kita ada event. Dia seringkali menceritakan hal yang tadi Kak Maria ceritakan juga gitu. Jadi memang ada concern di sana semakin tergerusnya pengetahuan lokal. Juga yang terjadi di Poso juga sama di Mosintowo. Sebetulnya mereka dulu makanan sehari-harinya bukan beras gitu kan. Mereka nggak makan nasi sehari-harinya itu, tapi karena ada stigma kalau nggak makan nasi berarti kamu miskin gitu. Di sana ada stigma seperti itu. Jadi salah satu isu yang kemarin diadres di FPAR di Mosintowo itu adalah mengembalikan makanan-makanan lokal itu ke meja masyarakat setempat dengan diskusi panjang dengan ibu-ibu ini. Kenapa harus ada beras, harus ada nasi, sorry, di meja. Kenapa bukan misalnya ketela atau sagu atau apa yang mereka dulu biasa makan. Kemudian mendekonstruksi atau apa ya mengurai lagi bagaimana nasi itu bisa harus selalu muncul itu. Kemudian ada stereotip dan stigma kemiskinan itu tadi. Pertanyaannya tadi, bagaimana kurikulum itu menggerus ya pengetahuan lokal. Nah, saya sebenarnya sekarang melakukan riset follow up dari ini dan memang berfokus pada pendidikan perubahan iklim didanai oleh United Kingdom Research and Innovation, semacam BRIN-nya UK. Itu berfokus pada isu pendidikan perubahan iklim dan memang dari guru-guru yang kita ajak diskusi gitu ya. Kurikulum nasional mungkin ada dua perbedaan perspektif ya atau dua perbedaan opini. Yang pertama adalah kurikulum nasional itu belum mengedres isu perubahan iklim bahkan. Satu. Yang kedua, pun kalau itu sudah mengedres tadi pengetahuan yang diberikan ke anak-anak itu masih pengetahuan yang diproduksi oleh Barat. Tadi ya tentang air apa kok air es yang meleleh dan lain sebagainya yang anak-anak nggak bisa relate gitu. Jadi gimana kita bisa consciousness raising ya, meningkatkan kesadaran ekologis perubahan iklim ke anak-anak kalau pengetahuannya mereka nggak bisa relate secara personal gitu.
Kemudian tadi pertanyaannya apakah dinas lokal berusaha untuk mendokumentasikan itu? Kami juga kemarin berusaha diskusi dengan dinas-dinas lokal, tapi saya tidak bermaksud ini ya mengeneralisir ya, karena kami kemarin terbatas diskusinya dengan beberapa dinas lokal. Saya tidak akan menyebut dinas yang mana. Namun ada kesan kayak saling lempar gitu kan, itu bukan lemparnya gini. Saya kasih contoh ya, itu kan bukan apa ya concern kami gitu, itu bukan area kami karena di struktur anggaran nggak ada dana untuk itu adalah nasional. Harusnya pemerintah pusat yang melakukan itu gitu. Lalu kita ke pemerintah pusat, mereka bilangnya enggak, itu yang tahu apa kondisi di akar tapak ya, kondisi tapak ya dinas lokal gitu. Jadi ada kesan mereka saling melempar tanggung jawab dan peran gitu. Tapi itu kita hanya kemarin yang lokal tuh hanya ke 3 eh, kota yang berbeda, dan seperti itu apa ya, semacam komentar atau respon yang kita dapatkan. Tapi itu nanti bagus Kak Maria. Bisa jadi kita bisa jadi meng-highlight atau menyorot permasalahan itu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Zulfa. Menarik sekali pertanyaan dan paparannya dari Ibu Zulfa. Ternyata em, apakah tepat kalau dibilang itu tumpang tindih tugas birokrasi gitu Bu, atau memang hanya lempar-lemparan saja gitu? Quick question dari saya Ibu, mohon maaf. Penasaran. Bisa overlap, benar, tapi juga bisa itu semacam gesture melemparkan tanggung jawab ya. Oh, oke. Nah, kalau memang ada apa ya, political will yang baik kan berarti ada komunikasi dan ada koordinasi gimana caranya mengalokasikan anggaran untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal gitu. Uh, Oh, Iya kan, kalau sekedar kita nggak punya anggaran itu yang punya anggaran nasional, tapi nasional bilang enggak, itu urusan tapak gitu. ya. Jadi ini urusan anggaran atau urusan prioritas atau apa kan kita nggak tahu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Zulfa. Kita sudah ada antrian pertanyaan nih, Bu. Selanjutnya dari Mbak Uswah, tadi saya sempat lihat raise hand. Lalu selanjutnya ada Mas Adi. Silakan, Mbak Uswah. Apakah Mbak Uswah masih join? Hmm, Halo, ya, silakan Mbak Uswah. selamat siang Bu Zulfa. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Zulfa dan Mbak moderator. Saya Mohon maaf, Mbak Uswah, suaranya putus-putus. Oke, Mbak Uswah, mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya? belum menanyakan sih. Tapi tadi saya menyimak diskusinya panjang presentasi dan diskusinya, tapi sebenarnya kurang lebih dari menyimak diskusi ini saya ingin menanyakan ke Bu Zulfa, apakah memungkinkan jika kan tadi isunya adalah antar dinas saling melempar, kemudian pengetahuan lokal juga jadinya tidak terdokumentasi sehingga penerapan kebijakan itu juga sulit karena tidak menggunakan istilah atau sistem pengetahuan yang tidak dipahami oleh masyarakat lokal. Jadi pertanyaannya, apakah memungkinkan jika misalnya setiap penelitian lokal itu senantiasa menggandeng pemerintah lokal sehingga hasil penelitian yang dihasilkan itu juga mereka merasa terlibat, dan apakah memungkinkan juga
menurut saya mungkin ada hubungan antara ketiadaan perempuan di level pembuat keputusan dengan pengabaian kebijakan-kebijakan yang melibatkan perempuan dalam krisis iklim ini. Jadi asumsinya, hipotesisnya misalnya, kalau lebih banyak perempuan di level kebijakan, kemungkinan mereka akan mengerti bagaimana perempuan secara tidak proporsional dirugikan dalam krisis iklim ini. Walaupun butuh penelitian ya, apakah benar-benar jika ada lebih banyak perempuan di level kebijakan, maka akan lebih banyak addressing masalah perempuan dalam krisis iklim ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Uswa. Saya langsung respon ya Mbak Hilya ya. Ya, ini Mbak Silakan. Uswa. Bu Zulfa. Kenapa Bu Zulfa? Enggak, mau tanya aja, ini bener Mbak Uswa yang dulu di Almi nggak, yang dengan Prof. JJ? Iya betul. Saya yang seminar proposalnya di review oleh Bu Zul. Terima kasih. Ya, karena nggak asing gitu. Terima Suaranya. kasih Bu. Sama-sama. Baik. Ya tadi bagus idenya. Saya putus-putus nggak ya? Jelas Bu Zulfa? Jelas Bu. Berarti Mbak Uswa yang tadi putus-putus. Ya, jadi tadi idenya bagus, sepakat dengan Mbak Uswah, perlu setiap penelitian perlu menggandeng dinas lokal gitu ya. Hanya saja mungkin dalam penelitian itu kita perlu melihat level of involvement dari dinas lokal itu sendiri gitu. Maksudnya karena kalau ini dibuat semacam kayak program gitu, misalnya kemarin dari UU PKS, kemudian setiap universitas harus punya satgas PKS gitu kan. Tapi kan kalau itu dibuat terlalu masif dan terlalu top down gitu, jadinya nanti ya pokoknya yang penting ada SK UU PKS di setiap SK satgas PKS di tiap universitas gitu kan, tanpa adanya pemastian bahwa memang perempuan terlindungi gitu, atau tidak adanya sexual abuse dan harassment di kampus gitu. Kekhawatiran saya itu sih kalau riset itu diharuskan menggandeng dinas lokal, karena yang perlu dikawal sebetulnya adalah level of involvement dari dinas lokal itu sendiri, entah dalam bentuk tergabung dalam tim riset atau bentuk involvement yang lain gitu, karena kan itu hanya satu mekanisme ya untuk memastikan dinas lokal tuh paham kondisi lokalitas yang mereka sedang garap gitu, karena tadi khawatirnya cuma sekedar SK saja gitu, hitam di atas putih, tapi secara substantif mereka nggak terlalu berkontribusi dan nggak terlalu involved. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, perempuan di level kebijakan. Memang Indonesia itu memang masih sangat rendah ya representasi perempuan di level kebijakan. Namun demikian, I'm more into mungkin kalau dilihat di teori feminis itu bukan yang strukturalis feminis yang memang menghitung kuota perempuan dan harus terpenuhi dan ini gitu, karena ternyata adanya perempuan secara biologis gitu ya yang ada di puncak pimpinan misalnya, itu juga tidak menjamin untuk membuat sistem yang lebih inklusif gitu. So mungkin kalau saya masuk ke post-structuralist feminist yang go beyond biological binary gitu. Jadi saya justru lebih concern ke ekosistem yang lebih inklusif, yang betul-betul melindungi kelompok rentan gitu. Tetapi
memang di beberapa literatur menyebutkan meskipun ini arguable ya, arguably speaking, jumlah representasi perempuan kalau mereka underrepresented biasanya memang tidak inklusif gitu. Tapi sejauh mana para perempuan ini menyuarakan suara-suara perempuan juga perlu dikawal gitu. Mungkin respon saya itu, Mbak Hilya. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Menarik sekali paparan terakhirnya ini tadi soal structuralist feminist dan post-structuralist feminist. Banyak juga yang saya dengar, meski benar masih arguable, bahwa structuralist feminist ini banyak dikatakan sebagai quick fix, tanda kutip terhadap gender inequality yang ada. Sehingga itu tadi seperti yang Bu Zulfa bilang tidak menjamin adanya sistem yang inklusif. Nah, tadi sudah ada yang bertanya juga lewat chat box Bu Zulfa dari Mas Adi. Pertanyaan beliau adalah bagaimana mengkomunikasikan climate change ke masyarakat Tapak. Silakan Bu Zulfa. Ya, makasih Mas Adi pertanyaannya. Ya, kalau ini juga kelihatannya relevan dengan yang dilakukan Mbak Uswah juga ya, yaitu komunikasi sains. Kalau kita melihat climate change as a science itself, karena memang sangat kompleks ya, seperti yang dikatakan Mas Adi, memang kita perlu menghindari linggo-linggo atau bahasa jargon yang terlalu ilmiah begitu. Dan climate change education itu kan sebetulnya pendidikan yang tidak hanya berhenti di tataran kognitif ya, tetapi lebih ke ethical. Maksudnya ethical tuh setelah tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin bisa di mute dulu. Mbak Ika, ter-unmute Mbak Ika, mohon maaf. Ya, jadi tadi jawabannya adalah untuk Mas Adi sesuai dengan lokalitas atau pengalaman yang dirasakan di tiap-tiap lokal yang berbeda dari dampak perubahan iklim gitu. Dan itu perlu entah itu penelitian, entah itu semacam FGD gitu ya, berbeda formatnya, nggak harus penelitian juga, tetapi memang perlu adanya diskusi yang serius di lokalitas itu sendiri ya. Apa saja, indikator apa saja, simptom-simptom apa saja yang memang dirasakan di lokalitas itu sendiri yang ada kaitannya dengan perubahan iklim dan apa yang bisa dilakukan gitu. Dan untuk komunikasi sains yang efektif menurut Mbak Uswah ya hindari linggo-linggo yang atau jargon yang memang jauh out of reach gitu ya untuk masyarakat Tapak. Gunakan bahasa sehari-hari mereka. Kalaupun memang ada bahasa akademis, definisikan atau deskripsikan dengan bahasa mereka. Mungkin itu singkat, Mbak Hilya. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Saya juga tadi hampir bertanya soal ini, tapi sudah dijawab duluan. Bagaimana peran bahasa terhadap climate change, conscious raising-nya climate change gitu. Tetapi karena sudah dijawab, saya penasaran soal foster women's agency. Bu Zulfa tadi sempat disebutkan juga di PowerPoint dan ketika Q&A, itu sebenarnya bolehkah Bu Zulfa jelaskan kembali ke kami, karena pasti banyak yang memang studinya tidak khusus secara spesifik mempelajari feminisme. Foster agency itu maksudnya apakah policy itu membantu perempuan merekognisi identitas mereka? Kalau iya, dengan cara apa? Dan karena yang banyak yang orang dengar itu buzzword atau kata-kata yang sifatnya jargonistik seperti empowering women, embracing every kind of beauty, dan hal-hal yang tujuannya sama, mungkin foster agency, tapi sebenarnya dari sisi ilmiah foster agency itu, women's agency itu seperti apa, Ibu Zulfa?
Iya, di lingkungan patriarkal, agensi perempuan itu jadi gimana ya, menjadi nomor sekian begitu kan. Karena di lingkungan yang patriarkal, perempuan itu jadi subordinate class, yang dimana mereka tugas pokok fungsi mereka, tupoksi mereka adalah melayani first class, yaitu laki-laki, middle class gitu ya, dan sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Kalau di Jawa berarti ya yang first class adalah laki-laki Jawa, Muslim, masyarakat middle class gitu. Nah, dari perbedaan posisi di masyarakat itu sendiri, agensi perempuan di sini jadi dinomorkan sekian. Jadi perempuannya baik itu yang harus yang selfless, yang melayani dan lain sebagainya. Atau kalau di Julia, kok saya jadi lupa namanya ya, state abuism lah istilahnya. Nah, tadi bagaimana fostering women's agency itu, mungkin kita bisa melihat bagaimana dinamika gender itu memengaruhi dampak perubahan iklim itu sendiri ya. Di rumah tangga misalnya, perempuan diposisikan sebagai kalau yang tidak bekerja berarti ada ibu rumah tangga gitu kan, atau pengibu rumah tanggaan, yaitu housewifeization. Itu istilah yang ditemukan oleh Andi Misbahul Pratiwi, teman saya yang sekarang lagi PhD di Leeds. Di situ perempuan ibu rumah tangga mengalami atau merasakan beban berlapis di dalam rumah tangga. Ada kasus KDRT juga, ada gangguan kesehatan mental, perkawinan anak dan macam-macam ininya, karena tadi they have to serve, they have to be selfless, dan harus manut gitu kalau bahasa Jawanya, nurut bahasa Jawanya, comply with apa yang dikatakan oleh entah itu ayahnya, entah itu suaminya gitu ya. Agency di sini berarti mereka nggak bisa bilang enggak, meskipun the way the society treats them itu sangat buruk gitu. Mereka nggak bisa bilang enggak saat jadi anak usia 12 tahun dinikahkan, nggak boleh bilang enggak. KDRT juga seperti itu, dan lain sebagainya. Di tingkat komunitas, tadi ya agensi di tingkat rumah tangga kalau nggak terfoster, dampaknya seperti itu. Di tingkat komunitas ada di Jawa misalnya, di Jawa karena mayoritas juga Muslim, ada interpretasi agama yang bias gender juga. Di tingkat komunitas, karena interpretasi agama yang bias gender, maka suara dan kebutuhan perempuan tidak didengarkan, tidak direkognisi, mereka tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Di komunitas di pasar juga seperti itu, perempuan diupah lebih murah misalnya, dan mereka nggak bisa bilang enggak karena tadi ya mereka silence and voiceless, nggak punya agensi. Di tingkat negara, national level juga sama, kebijakan yang bias gender, dan itu menyulitkan perempuan mendapatkan akses program adaptasi iklim yang lebih inklusif. Jadi kalau kita tidak memfoster women's agency, dampak dari silence voices itu tadi, silence agency itu tadi akan seperti itu, dan itu di tiap level atau lapis kehidupan kita gitu, dari micro individual rumah tangga, komunitas, pasar, negara, ada polanya. Jadi fostering women's agency mungkin ingin membuka keran-keran suara mereka supaya lebih terdengarkan. Mungkin itu Mbak Hilya. Masih abstrak ya. Enggak, menarik banget Bu Zulfa. Jadi saya punya pertanyaan lanjutan nih dari paparan terakhir Ibu Zulfa. Tadi kan fostering women's agency, membuka keran-keran suara mereka yang menjadi subordinat atau warga kelas 2 gitu. Nah, kalau
merefleksikan dari penelitian yang Bu Zulfa buat. Sempat saya catat juga soal restorasi mangrove di Kupang, penanaman pohon lokal di Kupang, dan misalnya yang saya baca sendiri juga local wisdom Sasi di Maluku. Nah, saya penasaran Bu, itu bagaimana perempuan-perempuan ini itu mulai membuat social activism mereka. Sebenarnya ketika mereka tanda kutip tidak terfoster, awal mula mereka bisa mengubah identitas mereka dan justru menjadi pejuang di daerah masing-masing, itu awal mulanya biasanya karena apa? Awal mulanya ada satu perempuan yang stubborn, yang keras kepala. Jadi di sini perlu keras kepala memang ya. Maksudnya keras kepala, ini salah, ini nggak benar gitu. Misalnya saya ambil contoh di Petani Karisma, mitra riset kami yang di Jogja di Kulon Progo, melawan Green Revolution. Karena tadi ya proses pertanian yang semakin termodernisasi, jadi semakin meminggirkan perempuan ke wilayah domestik. Mereka sudah tidak memiliki peran untuk pertanian. Dulunya kalau pertanian yang sebelum ada Green Revolution itu perempuan selalu terlibat dalam proses bertani itu sendiri, mulai dari membuat benih, karena benih itu dibuat dari rumah gitu ya. Ada diskusi antara petani laki-laki dengan istrinya di rumah. Mereka berangkat bareng memproduksi pupuk kompos, pupuk kandang bersama gitu. Nah, karena semuanya diganti dengan teknologi, diganti dengan pupuk kimia yang harus beli, lalu mereka kalau nggak punya uang harus ngutang ke koperasi dan lain sebagainya, semakin membuat posisi perempuan semakin terpinggirkan, semakin terkotakan di rumah, dan tadi kalau petaninya banyak hutang dan lain sebagainya, gagal panen, rentan KDRT juga ya. Bentar, tadi pertanyaannya apa ya Mbak Hilya? Jadi lupa saya. Oh, pertanyaannya tadi kan perempuan-perempuan ini tadinya menjadi warga kelas 2, masih juga menjadi warga kelas 2, dan women's agency-nya dalam tanda kutip kan tidak terfoster, tapi tiba-tiba mereka bisa menjalankan social activism itu, empowerment-nya dimulai dari mana? Ketika intervensinya minim, misalnya dari pemerintah tidak ada policy yang efektif, terus akses mereka ke pendidikan dan informasi juga rendah. Awal mula social activism itu menarik buat saya untuk tahu social activism itu mulainya seperti apa. Iya, ya saya jadi ingat, maaf tadi lupa. Ya, jadi kemudian ada satu ibu, aduh saya lupa namanya, tapi kemarin ketemu juga. Ibu ini dia pernah mengikuti semacam workshop begitu. Dan kemudian sadar bahwa ternyata dampak dari pertanian yang digantikan oleh teknologi dan semuanya oleh kimiaisasi itu buruk. Lalu kemudian beliau mengganti itu. Dicemooh oleh tetangga-tetangganya, tetapi tetap aja tadi stubborn ya, keras kepala, tetap jalan. Lalu berhasil dia menularkan ke tetangga sebelahnya, dan itu ripple itu menjadi semakin luas begitu. Jadi satu desa, jadi dua desa, dan semakin besar. Dan itu juga terjadi di Kupang. Dari riset kami misalnya, Kak Linda di Kupang mengidentifikasi perempuan-perempuan yang memang tadi keras kepala jadi tokoh gitu ya. Jadi pemimpin mungkin untuk kelestarian lingkungan, dan memang ada pola bagaimana mereka kemudian membuat dampak itu menjadi semakin besar, menjadi social activism tadi yang disampaikan oleh Mbak Hilya. Tapi memang kelihatannya ada pola itu selalu diawali dengan satu perempuan yang cukup stubborn, yang kemudian mereka bertemu dengan like-minded women, dan menjadi semakin besar jejaringnya. Oke, Gitu. baik, terima kasih Ibu Zulfa. Tadi penelitiannya apakah sudah terpublikasi, Bu? Apakah sudah bisa diakses yang soal berkembangnya social activism dari temannya Ibu Zulfa?
Belum, karena Oh, belum. Oke. kan belum secara formal selesai, makanya Oke. belum. Kita masih proses publikasi. Kemarin baru submit, dan publikasi nggak bisa cepet ya. Tapi satu publikasi itu di The Conversation, yang tentang tadi petani karisma di Kulon Progo. Yang lain masih proses menulis. Baik, terima kasih Ibu Zulfa. Mungkin ini terakhir, ada pertanyaan dari Kak Norman. Silakan Kak Norman. Ya, baik Ibu Zulfa dan juga Kak Hilya, terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ini, sebenarnya saya ingin berbagi juga kepada teman-teman juga, karena tadi ada poin menarik juga Ibu Zulfa dan juga Kak Hilya terkait dengan pemahaman pengetahuan lokal ya gitu, atau yang biasa orang umum sampaikan atau mungkin di dalam term-term antropologi sering disebut sebagai kearifan lokal, mungkin seperti itu ya yang saya pelajari juga gitu, karena kebetulan saya juga belajar antropologi dan saya juga lulusan dari program studi antropologi, dan sebenarnya ingin bertanya juga gitu kepada Ibu Zulfa dan juga mungkin teman-teman di sini bisa membagikan ilmunya gitu, kita saling sharing aja. Saya teringat akan keterlibatan saya dalam suatu proyek penelitian yaitu di tahun 2020 terkait dengan strategi eh, COVID gitu, strategi penanganan COVID berdasarkan perspektif budaya gitu. Dan seringkali gitu, ketika kita membicarakan soal budaya dan kita sebagai seorang peneliti, tentu kan kita mengedepankan yang namanya objektivitas gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh informan itu ya harus kita catat gitu dalam suatu report atau dalam suatu laporan penelitian lah, katakanlah seperti itu. Dan seringkali pengetahuan-pengetahuan lokal itu dan pengetahuan lokal itu kan seringkali berbenturan ya gitu dengan paham yang ada di dalam benak kita gitu, dalam benak peneliti lah gitu, dan kira-kira gitu berkaitan sama isu iklim ini sendiri gitu, eh, ketahanan iklim atau climate change gitu. Kira-kira kita sebagai seorang peneliti, apakah kita harus mengedepankan objektivitas itu, walaupun itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok masyarakat yang menjadi lokus dan juga fokus dalam studi kita. Mungkin seperti itu, Bu Zulfa dan juga Kak Hilya gitu. Terutama dengan isu iklim ini ya, yang tadi sempat disinggung kan di dalam setiap daerah itu kan pasti punya term-term tersendiri ya gitu yang berkaitan dengan isu lingkungan, isu iklim. Dan apakah kita juga harus mengedepankan keobjektivitasan itu gitu dalam ranah penelitian? Karena kita sebagai peneliti kan harus objektif ya dalam meneliti suatu isu gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Zulfa dan Kak Hilya. Ya, terima kasih Kak Norman. Ibu Zulfa, silakan Bu. Ya, keren banget. Pengalamannya Kak Nurman udah banyak ya kemarin, neliti tentang penanganan COVID dengan perspektif budaya. Tadi sebenarnya Kak Nurman juga ingin yang lain sharing, barangkali sebelum saya merespon, yang lain ingin merespon juga, boleh? Atau Mbak Hilya dulu? Saya jadi Oh, atau langsung aja. boleh. Boleh saya mungkin sharing sedikit juga, Bu Zulfa. Sebenarnya nggak banyak hal baru yang ingin saya sharingkan, tapi saya memang setuju juga dengan Kak Norman tadi, karena untuk khususnya menurut saya untuk peneliti-peneliti di ilmu sosial, memang cultural relativism yang sepertinya tadi dijelaskan oleh Kak Norman versus science objectivity itu menjadi hal yang saya sendiri pun masih bingungkan batasannya ada di mana, kapan menempatkan diri. Uh, tetapi saya sebagai alumni FISIP juga sering selama 4 tahun dulu ditrain dan sering kali ya dilatih berkali-kali untuk tidak boleh merasa punya superiority kompleks dan datang ke mitra riset itu dengan framework tersendiri dan langsung mengatakan ada hal yang benar, ada yang tidak benar gitu. Tapi objektivitas kita sebagai aspiring scientist itu juga membingungkan buat saya. Jadi batasannya itu sebenarnya ada di mana? Mungkin itu pertanyaan tambahan dari saya, Bu Zulfa. Baik, oke. Mungkin dari saya sekarang merespon Kak Norman dan Mbak Hilya ya. Um,
mungkin gini, bahwa riset itu harus objektif, itu kan datang dari paradigma positivis ya. Positivistic research itu memang mereka terobsesi dengan being objective, being neutral, assuming that research is value free dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita sebenarnya beralih ke paradigma yang lebih constructivist misalnya atau interpretivist, di mana etnografi, action research itu ada di situ. Obsesinya sudah bukan objektif lagi gitu, tetapi memang didasarkan pada subjective experience. Nah, gimana cara menghindari subjective interpretation dan bagaimana supaya data kita valid dalam tanda kutip ya, karena validity juga sudah bukan obsesi lagi, adalah mungkin dengan mengupas atau membongkar subjektivitas kita atau bias kita melalui proses critical reflection atau di teorinya namanya reflexivity ya. Jadi tadi membongkar bias-bias atau subjektivitas yang kita miliki. Saya berarti perempuan Muslim berhijab gitu ya, middle class atau maksudnya kelas terdidik dan lain sebagainya, itu harus dikupasi satu persatu dan ditinggalkan memang saat kita nggak bisa ditinggalkan 100%, sorry maaf saya salah, tapi sadar bahwa memang ada bias-bias itu yang kita bawa saat kita berinteraksi dengan informan gitu. Makanya kalau memang ada yang berbeda dengan nilai yang saya anut misalnya sebagai Muslim gitu ya, itu akan berbenturan iya awalnya, tapi kemudian saya akan sadar, oh ini saya kaget karena di Islam saya pahamnya gini, ini sesuatu yang lain gitu. Jadi harus dipelajari kenapa kok bisa kayak gini, munculnya dari mana dan lain sebagainya. Tetapi first thing first, tadi dibongkar dulu bias-bias dan mungkin privilege yang kita miliki sebagai peneliti. Mungkin itu Kak Norman, Mas. Baik, Baik, terima kasih Bu Zulfa. terima kasih Bu Zulfa, dan sejauh ini juga tidak ada yang raise hand kembali, berarti kita sudah sampai di ujung acara. Sebelum saya tutup, ada beberapa highlight yang sangat penting dan menarik untuk terus kita pikirkan, terus kita risetkan ke depannya. Dari sesi ini, bahkan kita tidak hanya belajar soal gendered climate adaptation policies, tapi kita juga bahas soal metode-metode riset, bagaimana inovasi dalam metode riset itu harus bertujuan untuk memberdayakan juga, memancing action-action yang bisa tumbuh setelah risetnya mencapai konklusi. Lalu yang kedua juga tadi banyak dibahas soal lokalitas versus cost efficiency, lalu juga lokalitas versus objektivitas yang ternyata saya pun juga baru belajar dari Bu Zulfa, ternyata validitas dan objectivity itu bukan lagi obsesi utama gitu. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya siang hari ini. Bu Zulfa juga terima kasih banyak sudah bersedia datang ke Forum Pembangunan Indonesia di kelas ini yang dibuat oleh LD dan MEKK. Terima kasih teman-teman. Untuk dokumentasinya nanti akan disebarkan melalui sosial media LD dan MEKK. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin untuk leave. Terima kasih Mbak Hilya dan teman-teman sekalian. Izin live juga. Selamat makan siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih.